Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah melayani dengan kerendahan hati sebagai hamba kerajaan abadi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka, bahwa hal itu ditulis mengenai dia, dan telah dilakukan untuk dia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 12, ayat 12 sampai ayat 16, yang mencatat masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemuliaan, sebuah peristiwa yang memiliki arti penting dalam konteks pelayanannya di muka bumi ini. Pada titik ini, Yesus mendekati puncak misinya di dunia, dan masuknya dia ke Yerusalem, menandai awal dari minggu terakhir, menjelang penyaliban dan kebangkitannya. Konteks ayat-ayat ini berlatar belakang perayaan Paskah, salah satu perayaan tahunan terpenting dalam tradisi Yahudi. Yerusalem dipenuhi peziarah dari seluruh wilayah, berkumpul untuk memperingati eksodus umat Israel dari Mesir, dan untuk mempersembahkan korban di Bait Allah. Kota ini penuh dengan antisipasi dan kegembiraan, saat orang-orang menantikan kedatangan Mesias, penyelamat yang dijanjikan. Yesus, yang sepenuhnya menyadari misinya, dan juga nubuatan mengenai dirinya, dengan sengaja mengatur masuknya dia ke Yerusalem. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk menemukan seekor keledai muda, yang akan menggenapi nubuat Zaharia 9, ayat 9, yang menubuatkan kedatangan Mesias yang rendah hati dan damai. Saat Yesus memasuki kota dengan menunggangi keledai, orang banyak menyambutnya dengan antusias, membentangkan jubah mereka di jalan, dan melambai-lambaikan daun palem, sebagai simbol kemenangan dan kebangsawanan. Suasana dipenuhi dengan semangat mesianik ketika orang-orang berseru, "Hosana! Terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Raja Israel." Istilah Hosana berarti "selamatkan kami" atau "lepaskan kami", yang mencerminkan harapan masyarakat bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi dan mendirikan kerajaannya di bumi. Namun, di tengah keriuhan penonton, ada juga rasa ironi dan kesalahpahaman. Meskipun orang-orang memuji Yesus sebagai raja mereka, harapan mereka terhadap seorang penyelamat politik dan militer bertentangan dengan misi Yesus yang sebenarnya. Dia datang bukan untuk menggulingkan kekuasaan duniawi, namun untuk meresmikan kerajaan Allah, sebuah kerajaan yang bercirikan kerendahan hati, kasih, dan penebusan rohani. Ringkasnya, konteks Yohanes 12, ayat 12-16, menggambarkan kegembiraan dan penantian seputar masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan, menandai dimulainya peristiwa-peristiwa klimaks yang mengarah pada penyaliban dan kebangkitannya. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam pelayanan Yesus, penggenapan nubuatan, dan gambaran pengorbanan terbesar yang akan ia lakukan demi keselamatan umat manusia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Peristiwa ini menggenapi nubuatan dalam Zaharia 9, ayat 9, yang berbicara tentang kedatangan Mesias ke Sion, yang menunggangi seekor keledai muda sebagai kerendahan hatinya.
Momen ini menandai titik penting dalam pelayanan Yesus, ketika dia secara terbuka menampilkan dirinya sebagai Mesias kepada orang-orang. Dalam konteks saat ini, pesan Tuhan kepada kita melalui ayat ini adalah tentang kerendahan hati dan pelayanan Yesus, Raja segala raja, memasuki Yerusalem bukan dengan menunggang kuda yang agung gagah perkasa, ibarat seorang pejuang yang pulang setelah memenangkan sebuah pertempuran, namun dengan seekor keledai muda yang lemah, menunjukkan bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kehebatan sejati ditemukan dalam kerendahan hati dan pelayanan sejati. Sebagai hamba kerajaan kekal, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati dan kasih, menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri. Tuhan mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kerajaannya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Di dunia yang menghargai kekuasaan, prestise, dan peningkatan diri, Tuhan memanggil kita untuk bersikap rendah hati dan tetap melayani. Tuhan ingin kita menjadi seperti Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baca Markus 10, ayat 45. Ketika kita merendahkan diri dan melayani orang lain, kita mencerminkan karakter Kristus dan memajukan pekerjaan kerajaannya di bumi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus dapat menerapkan pesan ini dengan mencari peluang untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati dan kasih. Hal ini dapat dilakukan melalui tindakan kebaikan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, atau sekadar meluangkan waktu untuk mendengarkan dan peduli terhadap orang lain. Kita juga dapat memupuk semangat kerendahan hati dalam interaksi kita dengan orang lain, menyadari bahwa kita semua setara di mata Tuhan, dan bahwa kehebatan sejati datang dari pelayanan kepada orang lain. Ketika kita menerapkan kerendahan hati dan pengabdian, kita dapat menjadi agen perubahan dalam komunitas kita, membawa kasih dan belas kasihan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk mengikuti teladan Yesus, melayani orang lain dengan kerendahan hati dan kasih, serta memajukan kerajaan kekalnya di bumi ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan kerendahan hati dan pelayanan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Bantu kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam hidup kami, melayani orang lain dengan kerendahan hati dan kasih. Semoga kerajaan-Mu datang, dan kehendak-Mu terjadi, di bumi seperti di surga. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.